Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengeksplorasi topik yang sangat menarik dalam pembelajaran sejarah. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pembahasan tentang bab perubahan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Barat. Untuk subbab materi ini, kita terdapat 4 subbab tentang perubahan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Barat. Yang pertama adalah perkembangan sistem politik, yang kedua itu adalah mobilitas sosial, yang ketiga adalah perkembangan bidang pendidikan pada saat penjajahan Barat, dan selanjutnya adalah perkembangan ekonomi. Di dalam perkembangan sistem politik, kita dibagi lagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah sistem pemerintahan, yang kedua adalah sistem birokrasi, dan yang terakhir adalah sistem hukum itu sendiri. Di dalam sistem pemerintahan, setelah pemerintahan FOC yang ada di Indonesia itu berakhir, maka kekuasaan di Indonesia itu diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal Daendels dan menerapkan pola sistem pemerintahan yang tidak langsung atau indirect. Terjadinya banyak pembaruan dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels, yang dimana melakukan perombakan secara radikal dengan menegakkan dasar-dasar pemerintahan yang didasarkan pada sistem Barat. Dan selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah setelah kepergian Gubernur Jenderal Daendels, Jawa diduduki oleh Inggris pada tahun 1811. Yang memimpin pertama kali itu adalah Gubernur Raffles, yang sangat mempengaruhi oleh pengalaman pemerintahan di Inggris di India, dan menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan Inggris di Jawa. Gubernur Raffles ini sendiri memperkenalkan dasar-dasar pemerintahan modern dengan mengganti sistem pemerintahan yang tidak langsung, yang dimana sebelumnya dijalankan melalui raja-raja dan kepala-kepala tradisional dalam pemerintahan itu langsung. Pemerintahan pada zaman Raffles ini berpusat pada lebih fokus pada memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum untuk mendukung kelancaran pada sektor ekonomi itu sendiri. Setelah kita membahas tentang sistem pemerintahan, maka kita membahas tentang sistem birokrasi. Sebelum kedatangan Hindia Belanda, kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemimpin terpilih pada saat itu. Hierarki jabatan berdasarkan pembagian wilayah pemerintahan di dalam ataupun di luar istana. Lalu para pejabat kerajaan dipilih oleh raja, diberi tanah sebagai imbalannya. Dengan sistem ini berdasarkan pada ikatan feodal dan tradisional yang masih kuat di masyarakat perdesaan untuk saat ini. Selanjutnya, poin yang ketiga, pada masa sistem demokrasi ini, pada sistem birokrasi ini adalah pemerintahan kolonial mengubah dasar kehidupan masyarakat Jawa menjadi lebih mirip dengan masyarakat Barat. Dan kedatangan Belanda dan pemerintahan kolonial mengubah struktural pemerintahan dan hierarki atau jabatan di Jawa, membatasi otoritas tradisional bupati dan mengubah mereka menjadi pegawai bawahan dengan fungsi dan wewenang yang terdefinisi. Dan masyarakat di Indonesia juga menggunakan sistem-sistem hukum. Lalu apa saja sistem-sistem hukum yang ada pada saat penjajahan Belanda? Yang pertama adalah sistem hukum kolonial. Selama masa penjajahan, Indonesia menerapkan sistem hukum kolonial yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintahan kolonial dengan mengabaikan nilai-nilai normal dan adat istiadat lokal. Poin yang kedua di dalam sistem hukum, yang keduanya adalah perkembangan pengadilan di bawah Gubernur Jenderal Daendels. Jenderal Daendels memperkenalkan pengadilan keliling dan pengadilan bagi warga pribumi di berbagai daerah. Pejabat kolonial diangkat sebagai ketua pengadilan dengan bupati sebagai anggotanya. Upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan serta pemungutan pajak
dan penyerahan kerja paksa juga dilakukan dengan tegas. Poin yang ketiganya itu adalah perkembangan hukum pada masa pemerintahan Raffles. Raffles itu memperkenalkan penetapan pajak perorangan sebagai bagian dari perkembangan hukum itu sendiri. Langkah ini didasarkan pada keyakinan bahwa penduduk Indonesia harus memiliki kepastian hukum sendiri. Setelah kita membahas berkaitan dengan perkembangan sistem politik, mulai dari sistem pemerintahan, sistem birokrasi, sistem hukum, maka kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu mobilitas sosial. Di mana mobilitas sosial ini dibagi menjadi tiga subbab lagi. Yang pertama adalah mobilitas sosial, yang kedua adalah bidang keagamaan, yang ketiga adalah kedudukan dan peran perempuan. Dalam mobilitas sosial ada 5 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah poin era baru dengan Undang-Undang Belanda. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Agraria tahun 1870. Yang ketiga adalah perlindungan kepentingan permodalan dan kaum pribumi. Keempat itu adalah akumulasi modal dalam perkebunan dan pertambangan. Dan yang terakhir adalah politik kolonial liberal, yang dimana kebijakan kolonial ini liberal ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada kaum pemodal untuk berusaha dan berdagang. Sejak tahun 1870, perdagangan kolonial dan investasi modal berkembang dengan pesat dengan Amsterdam sebagai pusat utama pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Itulah mobilitas sosial. Dan selanjutnya adalah pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada abad 19 dan awal ke-20. Yang pertama, menurut History of the Java karya Ellen Fresh, sekitar 1,5 juta penduduk Jawa tinggal di wilayah Laden. Sementara 3 juta orang tinggal di government yang berlangsung dari pemerintahan Belanda. Selanjutnya adalah faktor kenaikan jumlah penduduk Indonesia. Para ahli menyebutkan menunjukkan bahwa faktor utama dari kenaikan jumlah penduduk di Indonesia ini adalah terjaminnya keamanan dan diperkenalkan sistem kesehatan modern. Kondisi keamanan yang sangat stabil memberikan kesempatan bagi penduduk untuk berpindah ke daerah yang menawarkan prospek ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah tidak menentukan tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan terbatasnya akses pelayanan kesehatan modern pada waktu itu pada pribumi, maka fasilitas dan layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kolonial tidak menjadi faktor yang sangat penting di dalam menentukan bagi tingkat pertumbuhan pada abad post-19 itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial dalam bidang keagamaan. Di sini ada 6 kebijakan. Yang pertama adalah peningkatan penyebaran Islam di abad ke-19. Ini terjadi peningkatan masuknya masyarakat petani Indonesia ke dalam agama Islam di berbagai wilayah. Hal ini berfungsi sebagai posisi para ulama karena jumlah pengikut mereka semakin bertambah. Yang kedua adalah konflik antar pemerintah Belanda dan penguasa Islam di bumi. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Prestisi dan kekuatan para pemimpin kiai menguat dalam perang atau perlawanan. Poin kelima adalah perubahan kebijakan Belanda terhadap kekuatan Islam. Dan yang terakhir adalah peran besar ideologi Islam dalam perlawanan terhadap penjajahan. Yang dimana ideologi Islam itu menjadi kekuatan sosial yang sangat besar dalam perlawanan terhadap kekuasaan asing selama sejarah penjajahan di Belanda. Misalkan dalam perlawanan kaum Padri Aceh di Ponorogo serta pemberontakan petani di Cilegon dan Cimarene. Selanjutnya itu adalah kedudukan dan peran perempuan dalam masa kolonial. Ada 2 pahlawan yang mungkin teman-teman bisa paham. Yang pertama adalah Kartini, yang kedua adalah Dewi Sartika. Yang dimana kedudukan perempuan pada saat masa kolonial itu sangat berpengaruh. Di dalam suratnya kepada Stella pada tahun 1899 menggambarkan bahwa wanita Indonesia pada masa itu terikat oleh adat yang lama
yang dibatasi oleh kebebasan mereka. Mereka tidak diperbolehkan keluar rumah atau mendapatkan pendidikan yang sangat layak. Karni sendiri mengalami kondisi kurungan dan isolasi dalam rumah sejak 12 tahun pada masa pertumbuhannya. Seperti itu. Selanjutnya dalam bidang pendidikan ada 3 subbab penting. Yang pertama adalah perkembangan pendidikan pemerintahan, ada swasta, dan pendidikan tinggi. Dalam perkembangan pendidikan pemerintah Hindia Belanda, kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat, namun upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pendidikan masih terbatas dan sangat berjalan lambat. Karena kenapa? Pada masa pemerintahan kolonial mulai mendirikan pendidikan dasar menengah pada dasawarsa kedua abad itu sendiri. Yang kedua adalah sistem pengajaran yang dualistis. Ketiga adalah keterbatasan kesempatan belajar bagi orang pribumi sangat terbatas karena jumlah sekolah yang masih sedikit. Salah satu sistem penerimaan. Selain itu, sistem penerimaan murid berdasarkan ada kriteria tertentu seperti pekerjaan dan penghasilan orang tua itu sendiri. Dan terakhir, perkembangan yang sangat lamban karena diskriminasi pendidikan. Diskriminasi pendidikan ini menghambat perkembangan sistem pengajaran pada masa kolonial. Lapangan kerja bagi kaum pelajar pribumi juga sangat terbatas karena ada diskriminasi dari sektor pemerintahan maupun dari swasta itu sendiri. Lalu perkembangan pendidikan pemerintahan swasta di sini pada masa kolonial, ketidakseimbangan antara kesempatan belajar dan kebutuhan masuk sekolah dapat diatasi melalui pendirian sekolah-sekolah yang didirikan seperti organisasi Muhammadiyah, Taman Siswa, dan yang lain-lainnya. Pada sistem kolonial, pengajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pengajaran umum yang meliputi pendidikan menengah pertama dan pendidikan sekolah menengah atas. Bagian A itu untuk bahasa dan humaniora, serta bagian B itu adalah untuk ilmu alam. Selanjutnya itu adalah pengajaran kejuruan. Pertama-tama didirikan sekolah guru, diikuti oleh pendirian sekolah untuk calon-calon warga pribumi yang juga dikenal sebagai sekolah menengah atau sekolah raja. Dan terakhir adalah perkembangan pendidikan tinggi, yang dimana di abad 19 ini pemerintahan kolonial Belanda mendirikan sekolah dokter Jawa yang berkembang menjadi Stovia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Dan dalam sistem pengajaran Eropa dan Belanda, upaya ini dilakukan untuk mengikuti kurikulum dan tingkat pembelajaran yang diterapkan di negara Belanda. Setelah kita membahas berkaitan dengan perkembangan pendidikan, maka yang terakhir pada subbab ini adalah perkembangan bidang ekonomi. Ada sektor ekonomi Hindia Belanda, eksploitasi sumber daya alam, ekspansi dagang, dan industri rakyat. Selanjutnya itu adalah ekonomi Hindia Belanda. Ada 6 poin penting dalam sektor ekonomi Hindia Belanda. Yang pertama adalah investasi asing dan pembukaan terusan Suez. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Agrari tahun 1870 yang dimana untuk membuka Indonesia bagi modal swasta. Yang selanjutnya adalah periode liberal dan perkebunan swasta. Yang keempat adalah implikasi Undang-Undang Agraria. Dan selanjutnya adalah krisis ekonomi dan reorganisasi agraria. Dan terakhir adalah reorganisasi perusahaan NHM. Pada tahun 1900, NHM ini adalah perusahaan milik pemerintahan Belanda mengalami reorganisasi menjadi firma penanaman modal swasta yang memiliki berbagai perkebunan dan pabrik gula di Indonesia pada tahun 1950. Dan NHM ini juga memiliki pabrik gula, penimbunan perkebunan tembakau, teh, dan karet sendiri. Selanjutnya, subbab ini adalah eksploitasi sumber daya alam.
Belanda atau orang Barat ke Indonesia itu adalah salah satunya itu adalah ada moto gold atau eksplorasi sumber daya alam, yang dimana perluasan kekuasaan wilayah keluar Jawa. Selanjutnya adalah penemuan bahan tambang, proses industrialisasi ekonomi, terus diversifikasi investasi, eksplorasi wilayah di luar Jawa itu sendiri. Ekspansi dagang ada 4. Yang pertama itu adalah penetrasi ekonomi Barat dalam industri manufaktur. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan pekerja kelompok menengah. Yang ketiga adalah migrasi pekerja ke sektor perkebunan dan pertahanan terhadap sistem ekonomi Barat. Meskipun terdapat upaya penetrasi uang Barat, petani Jawa tetap bersikap pasif terhadap sistem ekonomi Barat tersebut dan lebih memilih memberikan peluang ekonomi baru kepada orang-orang Cina dan Timur asing lainnya. Sementara mereka bertahan dalam pola pertanian subsistensi. Industri rakyat. Di dalam industri rakyat ini ada pengembangan industri rakyat, terus diversifikasi pekerjaan, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan pekerjaan mendorong diversifikasi pekerjaan di Pulau Jawa. Dan penduduk Jawa itu mulai bekerja di listrik kulit nasional, kerajinan tawan, dan industri kecil. Dan selanjutnya itu adalah industri di luar Jawa. Di daerah luar Jawa terdapat beberapa industri besar yang menghasilkan barang eksplorasi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri tidak terbatas hanya di Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di wilayah lain seperti di Hindia Belanda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait bab perubahan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.